Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah perpindahan panas dasar, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konveksi bebas dan konveksi paksa. Pada dasarnya, perpindahan konveksi diakibatkan adanya pergerakan panas yang terjadi di antara permukaan benda padat dan fluida. Dengan persamaan yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu Hi sama dengan HA kali delta T. Atau di sini tulis Q sama dengan HC. Jadi apa namanya koefisien perpindahan konveksi dikalikan A ini adalah luasan, dikalikan perbedaan temperaturnya adalah temperatur permukaan dari plat dikurangi temperatur infinity atau lingkungan. Untuk konveksi bebas, pergerakan fluida akibat adanya perbedaan kerapatan. Jadi kalau maunya kita anggap di sini, fluida itu tersusun atas lapisan-lapisan, maka yang paling bawah biasanya kerapatannya akan lebih besar daripada yang di atasnya dan di atasnya lagi. Jadi kerapatan perbedaannya ini disebabkan adanya perbedaan suhu antara lapisan fluida. Untuk konveksi paksa, pergerakan fluida akibat adanya pemberian energi dari luar. Biasanya pemberian energi dari luar ini adalah kita tiup secara paksa atau kita berikan kipas angin. Tapi contohnya yang paling sederhana ketika Anda memakan pisang goreng yang panas, kemudian Anda tiup. Lah, perpindahan panas paksanya itu ketika Anda memberikan tiupan. Sehingga di sini menyebabkan perbedaan suhu antar lapisan fluida semakin cepat atau mengecil. Jadi bahasa lainnya adalah panas tersebut adalah cepat terbuang. Sedangkan untuk bebas, pastinya karena pergerakan ada perbedaan, dia akan lambat. Perbedaannya biasanya merata. Untuk gambarannya, Anda bisa melihat dari gambar ini, di mana gambar ini terbagi atas berapa tiga susunan, yaitu ada lapisan yang paling bawah ini adalah laminer, kemudian yang tengah ini adalah lapisan penyangga, biasanya kadang lapisannya kita sebut sebagai transisi, kemudian untuk lapisan yang ketiga ini adalah turbulen, di mana gaya gerakan partikel di dekat permukaan benda ini biasanya diperlambat oleh gaya viskos atau kekentalan dari fluida tersebut. Atau bisa ketika dia melewati suatu plat, dia terhambat atau karena faktor geseknya. Sehingga kalau umpamanya kita bagi ini tadi, kita anggap ini seperti lapisan atau kuil lapis, karena perbedaan kerapatan tadi, sehingga dia akan menghambat lapisan yang di atasnya. Seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jika bebas alirannya, maka dia akan menghambatnya dari lapisan bawah, menghambat lapisan yang atas. Kemudian dari yang atas tadi, menghambat atasnya lagi, menghambat atas lagi, secara kontinu. Sehingga tidak ada paksaan tadi, dia berpindah, bergejolaknya tidak terlalu cepat. Tetapi untuk konveksi yang secara paksa tadi, pastinya ketika Anda bergerakan lima di dekat sini, kemudian ada paksaan, maka perbedaan atau gaya viskos ini akan semakin besar terhadap lapisan atas saya. Sehingga seperti kayak direm gitu. Ketika Anda berkendara, ketika direm, maka kalau merimnya secara perlahan-lahan, pelan-pelan, mungkin akan halus. Tapi kalau mendadak, pasti akan terjadi gejolak atau putar balik begitu. Oke, hal inilah yang menyebabkan perubahan dari
aliran laminer ini berubah tiba-tiba menjadi aliran turbulen, ya, atau konveksi paksa. Jadi dari konveksi yang tadi Anda lapisan dia menghambat atasnya secara kontinu, umpamanya kayak di sini saya kurangi satu, kemudian di atasnya kurangi satu, di atasnya lagi kurangi satu, ini adalah konveksi bebas. Adanya seperti laminer, tenang, dia hilang sedikit demi sedikit. Tetapi ketika Anda tiup atau berikan tiupan dari luar, maka seperti Anda bergerak naik motor tadi, tiba-tiba mengerem mendadak. Ya, oke, bisa dipahami di sini perbedaan antara konveksi bebas dan konveksi paksa. Untuk mata kuliah ini, kita membahasnya adalah secara umum dari konveksi bebas dan konveksi paksa. Untuk detailnya kita akan bahas di mata kuliah selanjutnya, yaitu perpindahan panas teknik. Dengan memperhatikan gambar pada slide sebelumnya, atau saya yang terangkan tadi, dan gambar di samping, di mana keadaan partikel fluida pada lapisan batas dekat permukaan benda padat tidak relatif bergerak, sehingga gradien suhu akan terlihat curam serta perpindahan panas dilakukan secara konduksi. Ini yang Anda lihat. Ketika dia berkurang satu, dia terlihat curam. Seperti relatifnya tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan. Tetapi ketika menjauhi dinding, gerakan fluida yang bergejolak akan membantu pengangkutan energi, sehingga gradien suhunya ini lama-kelamaan akan melandai dan menjadi rata saat berada di aliran bebas. Paham di sini? Jadi alirannya ini bergejolak, maka dia akan menjadi landai. Dari analisis ini, maka terlihat adanya hubungan koefisien perpindahan panas konveksi, panjang, dan konduktivitas termal fluida yang disebut dengan modulus Nusselt atau bilangan Nusselt. Oke, dari gambar ini mungkin ada yang bingung, ini T-nya apa? Ini adalah T lingkungan yang ada di biasanya di atas lapisan batas. V-nya ini adalah kecepatan, biasanya kecepatan anginnya bagaimana. Kemudian dt ini adalah ketebalan aliran sebenarnya. Kemudian dt aksen ini adalah ketebalan aliran yang tak bergerak. Oke, kalau ts ini adalah temperatur platnya ini. Oke ya, bisa dipahami. Sehingga di sini koefisien perpindahan panas konveksi dapat dihitung dari hubungan bilangan Nusselt ini, yaitu Hc sama dengan Nu dikalikan K per L. Ya, K ini adalah konduktivitas panasnya. L ini adalah panjangnya. Nah, ini balnya ini. Dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa semakin kecil lapisan batasnya, titik aksen atau L-nya ini, maka koefisien konveksinya akan semakin besar. Jadi kalau L ini semakin kecil, maka nilai koefisien konveksinya akan semakin besar. Oleh karena itu, agar perpindahan panas dapat berlangsung dengan cepat, maka tebal lapisan batas harus sekecil mungkin. Ini harus sekecil mungkin. Dengan cara menaikkan kecepatan atau turbulensi fluida. Jadi biar dia tidak tebal ke sini, maka dia harus ditiup secara paksa. Ya, sehingga menyebabkan lapisan batas laminarnya akan menjadi tipis. Untuk nilai bilangan Nusselt secara umum, di mana bilangan Nusselt ini yaitu Hi konveksi dibagi Hi konduksi, yaitu Hi konveksinya adalah HA dikalikan perbedaan temperatur
Sedangkan Q konduksinya adalah Ka dikalikan dengan perbedaan temperatur dibagi dengan panjangnya. Sehingga kalau perbedaan ini kita sederhanakan atau kita bagi dengan perbedaan temperaturnya, maka kita mendapatkan nilai H kali L dibagi dengan K. Oke. H ini koefisien konveksi, L ini adalah jaraknya, K ini adalah konduksivitas panasnya dari suatu benda. Sehingga di mana persamaan untuk konveksi HA kalikan perbedaan temperatur ini, kita kalau mamanya laju aliran panas per satuan luasnya, kita dapatkan persamaannya adalah H dikalikan perbedaan temperatur, temperatur dinding dibagi dengan temperatur lingkungan atau dikurangi temperatur lingkungan, ini kita sebut sebagai HIW atau laju aliran panas pada dinding. Yang mana dari persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai H-nya adalah HIW dibagi temperatur dinding dikurangi temperatur lingkungan atau bulk. Ya. Untuk bilangan NU adalah HD per K, ya, HD ini sama dengan L. Untuk pipa biasanya dia memakai adalah D. Jadi bilangan Nusseltnya kita tulis di sini, kita masukkan yaitu HIW dikalikan D dikalikan perbedaan temperatur dikalikan K. Ini untuk pipa. Untuk bilangan Nusselt H kali L per K berarti dia bukan diameter L. Ini berarti untuk plat datar. Kita masukkan halnya ini, maka kita mendapatkan persamaannya adalah seperti ini. Untuk nilai koefisien konveksi secara umum, di mana H adalah NU, bilangan Nusseltnya dikalikan K per D untuk pipa, sedangkan H sama dengan NU dikalikan K per L untuk pelat datar. Jadi persamaan-persamaan inilah yang Anda untuk gunakan dalam menjawab permasalahan konveksi paksa atau konveksi bebas. Untuk aliran yang melalui tabung, total energi panas dapat dihitung melalui perbedaan temperatur terbesar fluida atau bulk temperatur pada tiap ujung pipa melalui persamaan. Jadi Anda melihat pipa di sini, yaitu ini adalah panas yang mengalir, ini ujung-ujungnya. Jadi Q-nya ini sama dengan massa dikalikan kapasitas kalor Cp dikalikan temperatur di ujung sini dikurangi temperatur di ujung sini atau temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Pastinya ketika temperatur akhir itu biasanya temperaturnya lebih rendah daripada temperatur di awal. Hasilnya pasti minus. Itu bukan berarti salah, tetapi artinya minus ini panas itu dilepaskan. Bisa dipahami ya? Oke. Jika dihubungkan dengan koefisien perpindahan panas konveksi, perbedaan panjang dan temperatur dapat ditulis juga sebagai delta Q sama dengan M kalikan Cp kalikan delta Tb, ya, perbedaan temperatur di ujung-ujungnya ini sama dengan H kalikan 2πr kali dx. Ini berarti keliling dikalikan dx-nya perpanjangan per tahap namanya ini. Kalau totalnya pastinya L dx-nya. Jadi tujuan untuk rumus ini mencarinya kalau per tahapnya, per dx-nya maksudnya. Dikalikan temperatur dinding dikurangi dengan temperatur lingkungannya. Di mana M ini adalah massa jenis dikalikan kecepatan dikalikan dengan luasannya. Oke. Sehingga total perpindahan panas konveksi dapat ditulis kembali menjadi H
sama dengan H kalikan A kalikan temperatur dinding dikurangi temperatur lingkungan. AV ini artinya adalah rata-rata atau average. Jika boleh dideskripsikan lagi, untuk persamaan 4 ini, jika aliran turbulen penuh, yaitu sebagai perpindahan panas konveksi paksa, sedangkan untuk aliran laminer penuh, ini persamaan ini adalah sebagai perpindahan panas konveksi bebas. Atau saya ulang lagi, kalau dia laminer penuh, ini adalah konveksi bebas. Tetapi jika dia turbulen penuh, maka persamaan ini adalah untuk perpindahan panas konveksi paksa. Oke ya. Aliran turbulen penuh pada pipa tabung yang halus. Para penemu-penemu menemukan persamaan yang memudahkan kita untuk menjawab aliran turbulen penuh ini untuk pipa-pipa atau aliran pada pipa yang halus maupun kadang yang kasar. Di mana Dittus dan Boelter menyarankan bilangan Nusseltnya adalah 0,023 dikalikan bilangan Reynolds pangkat 0,8 dikalikan dengan bilangan Prandtl-nya pangkat N. Ya, RE ini adalah bilangan Reynolds, di mana bilangan Reynolds ini dasarnya yaitu dari kecepatan aliran dikalikan diameter dikalikan dengan viskositas kinematik. Viskositas kinematik ini adalah mu dibagi rho, di mana mu ini adalah viskositas dinamis, sedangkan rho ini adalah massa jenis. PR ini adalah bilangan Prandtl. Bilangan Prandtl ini dasarnya adalah dari kapasitas kalor dikalikan dengan viskositas dinamis dibagi dengan konduktivitas panas. Jadi Cp dikalikan dengan viskositas dinamis atau mu ini ya dibagi dengan K untuk bilangan Prandtl-nya. Bisa? Berarti kalau mamanya Anda mencari bilangan Reynolds, maka kita harus mencari kecepatannya berapa, diameternya berapa, atau viskositasnya dinamisnya berapa. Biasanya nilai ini, viskositas dinamis, rho, nilai viskositas kinematis, maaf ini dinamis, ini biasanya ada di tabel. Ini juga ada di tabel. Oke. Di mana dari saran Dittus dan Boelter ini pastinya ada syaratnya, yaitu bilangan eksponen pangkat N-nya ini yaitu 0,4 untuk pemanasan dan 0,3 untuk pendinginan. Dan dengan nilai bilangan Prandtl-nya antara 0,6 hingga 100. Sedangkan selanjutnya yaitu Gnilensky menyarankan nilai untuk NUD-nya ini adalah 0,0214 dikalikan bilangan Reynolds pangkat 0,8 minus 100 dikalikan bilangan Prandtl pangkat 0,4. Pastinya juga ada syaratnya yaitu untuk bilangan Prandtl antara 0,5 hingga kurang dari 1,5. Dan bilangan Reynolds-nya antara 10 pangkat 4 hingga kurang dari 5 kalikan 10 pangkat 6. Atau di sini NUD-nya adalah 0,012 dikalikan bilangan Reynolds pangkat 0,87 dikurangi 280 dikalikan bilangan Prandtl pangkat 0,4 untuk nilai PR-nya yaitu antara 1,5 hingga kurang 500 dan bilangan Reynolds-nya antara 3000 hingga kurang dari 1 juta. Sedangkan Sieder
Dan Tate menyarankan bilangan Nusseltnya memakai rumus ini. Jadi bilangan Reynolds pangkat 0,8 dikalikan bilangan Prandtl pangkat sepertiga dikalikan mu viskositas dinamis dibagi dengan mu viskositas wall-nya atau dindingnya dipangkatkan 0,14. Semua nilai properti dari kondisi temperatur fluida terbesar kecuali viskositas dinamis dinding pada kondisi temperatur dinding. Sedangkan yang lain ini menggunakan adalah properti dari temperatur fluida yang terbesar. Sedangkan Nusselt sendiri menyarankan persamaannya adalah 0,036 dikalikan bilangan Reynolds pangkat 0,8 dikalikan Prandtl pangkat sepertiga dikalikan D per L pangkat 0,055. Untuk nilai D per L-nya antara 10 hingga kurang dari 400. Sedangkan Petikov menyarankan bilangan Reynolds-nya adalah seperti ini. F per 8 dikalikan bilangan Reynolds kalikan bilangan Prandtl dibagi dengan 1,07 ditambah 12,7 dikalikan F per 8 pangkat setengah atau akar F per 8 dikalikan bilangan Prandtl pangkat 2 per 3 minus 1 dikalikan viskositas dinamis pada lingkungan dibagi dengan viskositas dinamis pada dari dinding dipangkatkan N. Di mana nilai N-nya adalah 0,11 untuk temperatur dinding lebih besar daripada temperatur lingkungan. Sedangkan nilai N-nya adalah 0,25 untuk temperatur dinding lebih kecil dari temperatur lingkungan. Dan N sama dengan 0 untuk aliran paksa konstan atau gas. Semua nilai dari properti ini didapat dari temperatur film. Jadi temperatur yang Anda gunakan untuk melihat tabel. Jadi sebelum Anda melihat tabel, ini kita mencari dari temperatur filmnya dulu, yaitu temperatur dinding ditambah temperatur lingkungan dibagi dengan 2. Kecuali untuk viskositas dari lingkungan ini dan viskositas dinamis dari platnya sendiri. Jika ada dua temperatur masuk dan keluar atau lainnya dari temperatur dinding dan temperatur lingkungan, maka temperatur yang digunakan adalah temperatur rata-rata. Nah, temperatur rata-rata itu adalah TB1 ditambah TB2 dibagi 2 atau temperatur dinding yaitu TW1 ditambah TW2 dibagi 2. Maksudnya di sini ada temperatur apa ya masnya? Masuk itu ada 2. Temperatur yang pertama masuknya 100, temperatur masuk kedua adalah 80 sehingga kita mencari temperatur masuk rata-rata atau temperatur lingkungan rata-rata. Kemudian plat tersebut dari temperatur 100 kemudian dia berubah menjadi temperatur benda tersebut adalah 70. Berarti temperatur rata-rata dari benda itu yaitu kita bagi dengan 2. Itu maksud dari teori ini. Sehingga persamaan 8 juga digunakan untuk pipa kasar juga. Untuk nilai dari faktor gesek pada tabung halus, nilai F-nya adalah 1,8 dikalikan log 10 kalikan bilangan Reynolds minus 1,64. Semuanya ini adalah pangkat min 2 atau ini boleh ditulis di bawah adalah seper. Ini semua pangkat 2. Tulisannya begitu. Oke. Dan untuk temperatur ini biasanya dan ini digunakan juga untuk aliran laminar selain juga digunakan pada aliran turbulen. Untuk nilai dari panas turbulen terhadap bilangan Nusselt pada pipa bundar
dengan aliran panas dindingnya konstan dapat kita lihat dalam grafik ini. Di mana ini grafik untuk pipa bundar yang memiliki perbandingan panjang dibagi diameter. Ya, untuk nilainya yang kurang dari 40. Nah, pastinya kan dia tidak ada atasnya tidak ada. Atau boleh kita sebut perbandingannya adalah untuk perbandingan yang kecil. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan nilai dari bilangan Nusselt X dibagi dengan Nusselt infinity atau lingkungannya. Jadi ini untuk yang benda, ini untuk lingkungannya. Sehingga nilai ini berpengaruh terhadap peningkatan koefisien konveksi dengan berpaku pada ini panjang dibagi diameternya ini, serta melihat dari bilangan Reynolds-nya dan bilangan Prandtl-nya, agar kita mendapatkan peningkatan dari nilai koefisien konveksi. Bagaimana cara melihatnya peningkatan koefisien konveksi ini? Kita misalkan di sini. Misalnya kita memiliki nilai X per D, jadi panjang dibagi diameter kita mendapatkan nilainya adalah 10. Kemudian bilangan Prandtl-nya itu adalah 0,01. Ada dua di sini. Ada 0,01 di sini, ada di sini juga ada. Tapi kita belum bisa menentukan sini. Selanjutnya adalah bilangan Reynolds-nya itu 2 kalikan 10 pangkat 5. Berarti di sini 2 kalikan 10 pangkat 5 bilangan Reynolds-nya untuk Prandtl 0,1 yaitu yang di sini, yang merah ini. Ya, kita ngurut. Kemudian berapakah kita dapatkan nilai NuX per Nu infinity-nya ini? Pastinya Anda narik ini ke atas sampai bertemu dengan garis ini. Ya toh? Kita dapatkan sekitar sini. Sehingga nilai ini kita dapatkan kira-kira kurang lebih sekitar 1,4. Oke. 1,4 sehingga nilai dari kenaikan koefisien konveksinya hanya sekarang ini berubah menjadi 1,4 dikalikan H sebelumnya. Paham maksudnya? Ketika Anda mendapatkan nilai hanya H sebelumnya adalah mungkin 2. Berapakah kenaikan koefisien konveksinya setelah Anda melihat dari gambar menarik dengan data dari perbandingan antara panjang dengan diameter dan bilangan Prandtl setelah bilangan Reynolds, Anda mendapatkan angka, maka H yang baru ya ini adalah 1,4 dikalikan dengan 2. Ini adalah H yang lama. Ini peningkatan yang setelah Anda mendapatkan tadi. Ini adalah kenaikan koefisien konveksi atau H new lah kalau saya bilangnya. Oke. Bisa dipahami ini? Sehingga jika ada berapakah kenaikan koefisien konveksinya, Anda melihatnya adalah dengan cara seperti ini. Selanjutnya, ini adalah grafik faktor gesek untuk pipa, di mana E ini adalah epsilon, ya, atau effectiveness atau keefektifan, yaitu berapa persen kekasarannya. Misalkan Anda mendapatkan 10%, yaitu 10/100, ini adalah keefektifan tadi. Terus kemudian diameternya ada mungkin 2. Sehingga kalau maunya untuk mendapatkan ini nilai ini, Anda menentukan E per D
ini akan mendapatkan 10/200. Sehingga Anda menentukan adalah 0,05. Anda menentukan titik di sini. Kasarannya. Kemudian Anda mencari apa di sini? Bilangan Reynolds number-nya berapa? Nah, untuk mendapatkan ini dan untuk faktor geseknya. Kalau sudah mendapatkan bilangan Reynolds number-nya, kekasarannya berapa, Anda tarik, kemudian Anda garis ke sini. Umpamanya di sini. Nah, umpamanya di sini Anda menarik ini dapat berapa untuk nilai faktor geseknya. Seperti itu ya, untuk melihat dari grafiknya. Untuk aplikasinya di sini, bilangan Prandtl kurang dari 0,5 hingga 200 dengan ketepatan sebesar 6%. Sedangkan bilangan Prandtl 0,5 sampai 2000 dengan ketepatan 10%. Dengan bilangan Reynolds antara 10 pangkat 6 hingga 5 kalikan 10 pangkat 6, 10 pangkat 4, dan F untuk ini, nilai ini adalah kurang dari 0,8, lebih besar dari 0,8, dan kurang dari 40. Ini adalah data-data yang Anda bisa gunakan untuk melihat faktor gesek yang Anda gunakan. Ini adalah dasar dari perpindahan panas baik bebas maupun konveksi. Untuk tadi mungkin banyak persamaan yang Anda dari penemu-penemu ini, biasanya kebanyakan yang kita gunakan persamaan bilangan Nusseltnya adalah yang ini. Tapi bukan berarti bahwa semuanya tidak bisa digunakan, tapi kita kebanyakan untuk memudahkan adalah menggunakan bilangan Nusseltnya dengan memakai persamaan ini. Oke ya? Baik. Ini adalah materi yang saya berikan kepada Anda. Seperti biasa, untuk mengetahui apakah Anda sudah mengerti atau belum, saya memberikan tugas kepada Anda untuk dikerjakan. Tapi jangan takut di sini, mungkin sudah mendekat, waduh Pak, kok susah dulu. Saya akan memberikan kisi-kisi untuk Anda jawabnya. Di sini soalnya adalah udara pada 2 atmosfer dan 200 derajat Celcius dipastikan saat mengalir melalui tabung berdiameter 2,54 atau 1 in dengan kecepatannya adalah 10 meter per second. Hitunglah perpindahan panas per satuan panjang. Berarti yang ditanya di sini nanti adalah Q per L-nya. Jika kondisi aliran panas konstan dipertahankan sepanjang dinding, di mana suhu dinding adalah 20 derajat Celcius di atas suhu udara, berapakah peningkatan temperatur alirannya? Oke, yang pasti langkah pertama adalah menentukan apa saja yang Anda ketahui. Ini adalah tekanannya, terus kemudian Anda rubah tekanan ini menjadi Pascal, di mana Pascal PA satuannya ya. Jadi 2 dikalikan perubahan tadi. Berapa 1 Pascalnya? Sehingga mendapatkan nilainya adalah berapa Pascal. Pascal ini boleh Anda nulisnya adalah Newton per meter kuadrat. Terus Anda juga harus mencari nilainya adalah bisa mencari R udara. Bilangan konstanta dari udara ini berapa? Cari di tabel yang sudah saya sarankan untuk Anda download. Kemudian D-nya berapa? D-nya ada ini. Anda harus rubah menjadi meter. Oke. Terus kemudian panjangnya.
Panjangnya di sini berapa? Yaitu 3 meter. Berarti L-nya kita sudah berapa? 3 meter, nggak perlu dirubah lagi. Kemudian TB, yaitu temperatur udara atau lingkungan 1. Ya, TB 1 sama dengan 200 derajat Celcius. Anda harus menjadikan ke Kelvin berapa? Selanjutnya yaitu ini temperatur dinding, berarti ini TW. Anda juga harus merubah menjadi Kelvin. Oke. Terus kemudian kalau ada TB1 ini 200, berarti TB 0-nya berapa? TB maksudnya TB2-nya. TB2-nya karena tidak diketahui ini, maka kita TB2-nya adalah 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Ya, bukan berarti 0 ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir Anda menemukan adalah kecepatan U-nya sama dengan itu. Oke, dari sini Anda bisa menentukan berapakah nilai dari bilangan Prandtl-nya, viskositas dinamisnya, kemudian kapasitas kalornya, nilai K-nya, viskositas kinematisnya, dan massa jenisnya. Dari mana kita pakai yaitu 200 derajat Celcius atau berapa Kelvin. Ya, pastinya kalau Anda menjadikan Kelvin, dia nilainya tidak mungkin tepat ratusan ini. Ya, dari data ini Anda dapatkan, yaitu selanjutnya Anda melihat dari tabel, dari tabel ini. Nah, nilai temperaturnya di mana tadi? Kalau di sini, di antara sini berarti Anda selanjutnya melakukan interpolasi. Bagaimana cara interpolasi? Sudah pernah saya ajarkan bagaimana caranya. Yaitu interpolasi, Anda harus mendapatkan ini temperaturnya berapa. Ya, permisalan di sini saya ambil contohnya adalah 375. Berarti kalau saya mau mencari rho 375, ini saya kurangi yang terendah dulu, 350. Maaf, saya hapus saja. Jadi saya nulisnya di sini adalah 375 dikurangi 350 dibagi 400 dikurangi 350. Saya masukkan 375, saya tidak tahu, saya pastinya nilai rho untuk 375. Terus dikurangi dengan rho 350. Rho 350 adalah ini. 0,9980 dibagi dengan ini rho-nya 400. Rho-nya 400 0,8826 dikurangi ini rho-nya 350 yaitu 0,998. Ini Anda hasil bisa, ini dikurangi ini, kemudian ini juga dikurangi ini bisa, ini dikurangi ini juga bisa. Kemudian nilai ini harus Anda pindah ke sana. Sehingga nanti sisanya adalah rho dikurangi 0,889 sama dengan berapa nilainya. Selanjutnya rho-nya ini bisa Anda dapatkan. Ini adalah interpolasi untuk contoh rho. Selanjutnya Anda mencari untuk interpolasi dengan cara yang sama untuk nilai Cp, untuk nilai viskodinamis, untuk nilai viskositas kinematis, nilai K-nya, ini tidak perlu, ini dan selanjutnya adalah bilangan Prandtl-nya. Setelah Anda dapat nilai tersebut, maka Anda bisa gunakan untuk yaitu menentukan bilangan Reynolds-nya. Ya, bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds-nya
Itu rumusnya dari mana? Seperti dari rumus sebelumnya, saya hapus dulu. Anda dapat bilangan relotnya ini, yaitu RE sama dengan kecepatan dikalikan dengan diameter, dikalikan dengan viskositas dinamis. Di persamaan sebelumnya sudah saya terangkan. Sehingga selanjutnya Anda menentukan bilangan Nusseltnya, mana rumus yang saya gunakan tadi, ya, untuk Anda setelah dapat bilangan Nusselt ini, tujuannya adalah Anda menentukan untuk mendapatkan nilai H-nya, ya, nilai H-nya, yaitu dari NU sama dengan H D per K. Karena angka ini Anda harus menghitung dari bilangan Nusselt-nya yang hubungannya dengan bilangan Reynolds dan Prandtl. Kalau ini sudah ketahuan, nilai K dari tabel tadi sudah Anda ketahui, diameternya juga Anda sudah ketahui, maka Anda bisa mencari nilai H-nya. Bisa dipahami ya sini? Setelah Anda mendapatkan nilai H ini, maka Anda masuk ke persamaan yang ditanyakan. Hitunglah perpindahan panas per satuan panjangnya. Ya. Sehingga di sini Q per L. Ya. Kan Q-nya berarti rumusnya adalah H kali A luasan dikalikan delta atau TW minus TB. Ya. TB ini adalah temperatur lingkungannya, ini adalah temperatur dindingnya. Luasannya pastinya karena berbentuk seperti tabung, Anda harus menggunakan luas selimut tabung, bukan luas lingkaran. Ya, oke ya. Terus kemudian setelah Anda mendapatkan nilainya ini, yang Q per L, L-nya sudah ada toh. Nah, ini Anda dapat, kemudian Anda bagi dengan L. Karena yang ditanya adalah panjang tabung. Setelahnya, berapakah peningkatan temperatur aliran? Anda bisa mencarinya dari persamaan Q sama dengan M kalikan CP dikalikan delta T, atau ini TB, ini TB1 dikurangi TB2. Yang ditanya adalah peningkatan delta T ini. Di mana Q-nya sudah tadi, Anda jawabnya ini, tapi harus tidak per L, Anda kalikan L lagi. Karena tadi Anda mendapatkan adalah Q per L. Berarti Anda harus mencari Q-nya saja. Berarti untuk QL ini harus dikalikan L biar mendapatkan nilai Q. Kemudian M dari persamaan sebelumnya yaitu rho UA. A-nya berapa tadi? Anda bisa menjawab. A-nya ini dalam luasan biasanya apa namanya? Luas lingkaran kalau untuk A ini. Jadi luas lingkaran, bukan seperti A-nya persamaan Q untuk Q tadi HA. Ini beda. Delta T tadi. Ini berbeda, tidak sama ya. Luasan ini Anda pakai luasan selimut, tetapi kalau untuk massa yang masuk, karena dia masuk ke dalam lubang yang berbentuk lingkaran, maka Anda memakai luasan ini adalah untuk lingkaran. Ini adalah kecepatan, ini adalah massa jenis yang sudah Anda dapatkan dari awal tadi untuk secara interpolasi. Sehingga Anda masukkan CP-nya juga sudah didapatkan, maka Anda pindah ini ke sini, biar tinggal delta T-nya. Inikah berapakah peningkatan temperatur alirannya. Oke ya. Jadi karena yang tadi ini tidak 200, yang anunya adalah TB-nya berapa yang ditanya. Ininya tidak tahu, berarti ini adalah 0 yang satu tadi. Oke. Tapi di sini yang ditanya TB karena Anda tidak menganggap ini ada nilainya. Sehingga ini belum diketahui seolah-olah. Berarti yang Anda ketahui ini, Anda nanti membandingkan berapa kenaikannya, apakah ada kenaikan atau penurunan. Delta T-nya ini yang ditanya. Bisa dipahami ya? Bukan Anda nanti
berpikir TB2 minus TB1 atau gini 200 minus 0. Ngapain Pak kita cari lagi? Bukan. Tetapi ini seolah-olah Anda belum mengetahuinya. Sehingga dia hanya ditulis di sini delta T yang Anda masukkan adalah M, JP, H, dan L. Oke ya, dengan nilai-nilai ini. Sudah dipahami? Semoga tidak bingung ya. Nanti bingung lagi. Oke, ini adalah untuk nomor 1. Caranya begitu kisi-kisinya. Mulai menarik kan? Selanjutnya adalah nomor 2. Cara yang sama, yaitu kita untuk nomor 2, yaitu kita awalnya adalah mengetahui apa saja yang sudah kita ketahui. Ditulis, kemudian kita mencari properti dari soal ini. Ini lebih mudah karena kita mendapatkan propertinya pada 300K. Jadi kita cari di sini pada 300K. Anda tulis semuanya ini. Nilainya ada ini, kita tulis. Kemudian kita masukkan sebagai bahan dalam perhitungannya. Oke. Setelah itu, kemudian kita melihat atau kita mengetahui di sini yang diharapkan adalah temperatur, peningkatan temperatur juga dalam nilai 5K atau 5 Kelvin. Dan berapakah besar temperatur dinding pipa pada kasus ini? Yang pertama sama, kita mencari yaitu bilangan Reynolds-nya. Ya, setelah dapat itu kita mencari bilangan Reynolds-nya. Setelah kita mencari bilangan Reynolds, karena di sini hitunglah area panas konstan dan berapakah besar temperatur dindingnya, pasti hubungannya adalah dengan peningkatan konduktivitasnya. Karena ada peningkatan ini, sehingga kita nanti harus melihat grafik yang saya turunkan tadi. Setelah kita mendapatkan bilangan Reynolds, kemudian menceritakan bilangan Prandtl, ya. Terus kemudian kita ada X per L, ya, X per D, ya, sorry, X per L. L per D, X per D, ya, ini adalah D-nya, ini adalah X-nya. Sudah, kita masuk ke dalam grafik yang ini tadi. Nah, berapakah X per D-nya Anda? Terus kemudian Prandtl-nya Anda dari tabel tadi berapa? Kemudian Reynolds dari perhitungan Anda itu berapa? Anda mendapatkan nilai NU X per ininya berapa? Setelah Anda mendapatkan nilai ini, maka H yang baru, HNU ini, sama dengan H yang lama dikalikan nilai dari yang Anda dapatkan ini. Ini yang kita butuhkan untuk mendapatkan nilai H yang baru karena faktor peningkatan itu. Oke, selanjutnya kita mencari bilangan Nusselt-nya, nilai Nusselt-nya. Hapus. Hati-hati di sana kalau ada keterangan dia ini apa Nusselt-nya. Untuk nilai faktor dari konstantanya tadi. Oke, setelah Anda mendapatkan bilangan Nusselt-nya, kemudian Anda mencari nilai hanya di sana. Karena hanya belum ketemu tadi, hanya dari bilangan Nusselt yang sudah Anda ketemukan tadi. Oke, seperti cara sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan nilai hanya ini, maka Anda kalikan dengan peningkatan koefisien konveksinya ini dari grafik yang sebelum Anda cari tadi. Ya, grafiknya Anda menemukan misalnya Anda menemukan 1,1. Berarti setelah Anda mendapatkan bilangan Nusselt,
Anda mencari nilai H-nya. Setelah H-nya kita dapat, kemudian kita kalikan di sini, maka kita mendapatkan H yang baru, Hn tadi. Oke, dari Hn inilah kita gunakan untuk menentukan dari laju aliran panasnya. Oke, sehingga di sini nanti Anda bisa menentukan berapakah temperatur dindingnya. Ini bisa Anda mencarinya dari Hi tadi. Hi sama dengan H kali A dikalikan T dinding dikurangi temperatur lingkungannya. Tapi di sini mungkin Anda akan kebingungan, yaitu temperatur dindingnya belum ketemu. Maka Q ini kita juga akan bisa mencarinya melalui mCp delta T atau udara TB udaranya. Di mana Anda tahu delta TB-nya ini tujuannya adalah dari awal udara 300 Kelvin, kemudian meningkat sebesar 5 Kelvin. Berarti perbedaan temperaturnya di sini pastinya adalah yaitu 300 dan 305, yaitu sekitar 5 Kelvin. Nilai Cp-nya Anda sudah Anda ketahui dari tabel. Sehingga M-nya ini Anda tahunya kan dari rho U kali A. Tapi A ini tahu ya, A-nya ini adalah luas lingkaran, bukan tabung, selimut tabung. Kecepatannya berapa? Ada. Massa jenisnya ada dari tabel yang Anda tentukan dari awal. Sehingga kita mendapatkan nilai Q-nya ini. Ya, dari persamaan ini kita mendapat nilai Q ini. Sehingga kalau Q sudah ketahuan, H tadi setelah H yang baru ini Anda ketahuan, kemudian A-nya ini adalah luas selimut tabung, bukan luas lingkaran ya. Kemudian temperatur ini sudah Anda ketahui, yaitu ini. Ya toh? Tinggal mencari ini. Sehingga Anda putar rumusnya, hati-hati, Anda bisa menemukan temperatur dindingnya. Oke, bisa dimengerti dari sini. Aliran panasnya konstan ini Anda melihatnya dari sini tadi. Sehingga jawaban nomor 2 bisa didapatkan. Semoga coretan-coretan saya ini tidak membuat Anda tambah bingung, tetapi membuat Anda lebih mengerti. Baik, tetap semangat. Semoga Anda bisa mengerjakan dan saya tunggu jawaban Anda di kelas kita dan tetap mau untuk berjuang agar kita segera bisa belajar secara normal dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.